24 perempuan asal Nusa Tenggara Barat berhasil diselamatkan Satuan Polda Lampung dari upaya tindak pidana perdagangan orang. Seluruh korban rencananya akan dibawa ke Timur Tengah sebagai pekerja migran ilegal. Ke-24 perempuan sebelumnya berada di sebuah rumah penampungan di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Seluruh korban dievakuasi petugas Mapolda Lampung dan akan diperiksa kesehatannya. Tim Polda juga memberikan pendampingan trauma healing dan berkoordinasi dengan BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terkait kelanjutan dari hasil pengungkapan tenaga migran ini. Sampai saat ini PPATK sudah menyerahkan 4 hasil analisis terkait tindak pidana perdagangan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Saniman selaku mahasiswa IAIN Bone, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas seterkaitan dengan mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum dengan dosen pengampun Arianto Ardiansa SIP MSc. Di sini saya akan membawakan sebuah peristiwa atau berita yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu 24 calon pekerja imigran ilegal yang berhasil diselamatkan. Dan dalam video tersebut melaporkan bahwa 24 pekerja imigran ilegal asal Nusa Tenggara Barat berhasil diselamatkan ketika upaya keberangkatan mereka yang digagalkan oleh aparat Polda Lampung. Calon pekerja ini diduga hendak dikirim ke luar negeri secara ilegal dan kemungkinan besar sebagai bagian dari jaringan perdagangan orang. Setelah digagalkan, mereka kemudian dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat dan mendapat pendampingan bahwa 24 orang korban dipulangkan dan difasilitasi oleh pihak yang berwenang. Dan adapun aspek positif yang kita dapat dalam sebuah peristiwa ini, yaitu tindak penyelamatan ini bisa menyelamatkan banyak nyawa atau masa depan. Dengan menghentikan keberangkatan ilegal, korban bisa terhindar dari potensi kerja paksa. Upaya pemulangan dan pendampingan terhadap korban memberi peluang rehabilitas, menunjukkan bahwa selain tindakan hukum, ada juga aspek perlindungan sosial terhadap korban. Dan kita melihat bahwa setiap perbuatan pasti memiliki masalah dan risiko. Kasus ini mengidentifikasi bahwa perekrutan dan pengiriman pekerja ilegal masih terjadi meskipun sudah ada pengawasan dan pasti ada celah bagi pelaku untuk mengeksploitasi iming-iming kerja. Hal ini disebabkan karena kemungkinan dari faktor kemiskinan dan kebutuhan. Jadi banyak orang yang merasa bahwa ini adalah sebuah kelayakan. Banyak warga yang ingin bekerja keluar negeri karena minim informasi dan dorongan kondisi ekonomi. Mungkin seperti itu. Dan peristiwa ini membuktikan pentingnya dua hal secara bersamaan, yaitu penindakan, dan peristiwa ini membuktikan pentingnya dua hal secara bersamaan, yaitu penindasan tegas terhadap pelaku dan sindikat perdagangan. Upaya ilegal dicegah sejak awal dan korban tidak menjadi eksploitasi pendidikan dan penyelundupan di level komunitas, terutama di daerah asal seperti NTB. Tetapi juga di daerah lain harus diinformasikan secara jelas tentang
resiko maupun prosedur resmi serta komunikasi yang relevan. Bila mereka hanya dikelebui oleh janji manis, kemungkinan kerja cepat dan gaji besar, maka sistem itu akan rusak. Selain itu, perlu alternatif lapangan kerja layak dalam negeri supaya dorongan migrasi legal berkurang. Karena jika faktor pendorong berkurang, maka kemiskinan tidak dapat terselamatkan. Jadi solusi jangka panjang yang mungkin bisa saya sampaikan yaitu harus memperbaiki kondisi ekonomi lokal. Dan ada pesan yang bisa saya sampaikan, mari bersama-sama menjadi masyarakat yang lebih waspada dan peduli. Jika ada keluarga, teman atau tetangga yang ingin bekerja di luar negeri, ajak mereka untuk memastikan semua proses dilakukan secara resmi dan aman. Karena setiap orang berhak mencari kehidupan yang lebih baik. Tetapi kita harus mengedepankan keselamatan atau keamanan yang harus diutamakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait hal 24 calon pekerja imigran ilegal yang berhasil diselamatkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.